Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula, tetap semangat teman-teman ya. Jadi selamat datang di channel Belajar Cara. Buat teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi untuk teman-teman semua, channel saya ini membahas tentang YouTuber pemula atau buat teman-teman yang ingin menjadi YouTuber seperti itu. Jadi di sini saya bukan menggurui, tapi saya berbagi tentang pengalaman saya. Iya. Jadi banyak hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum menjadi seorang YouTuber. Jadi apa saja yang kita harus ketahui di sini saya akan bahas. Namun di sini di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman dan pengalaman yang terjadi pada teman saya. Nah, pengalaman ini sudah yang terjadi di teman saya ini sebenarnya saya sudah pernah alami ya, seperti itu. Makanya di sini saya akan bahas. Oke. Jadi begini teman-teman. Semalam itu di mana saya lagi ngopi dan janjian ketemuan sama teman saya. Jadi teman saya ini ya bisa dikata YouTuber, tapi YouTuber yang salah langkah. Bukan maksud saya untuk ini, tapi memang menurut saya dia salah langkah. Kenapa saya bilang salah langkah? Karena belum mengetahui apa itu YouTube, apa itu persyaratan YouTube, langsung membuat channel dan ceplos mengupload video teman-teman. Jadi seperti itu. Makanya kenapa saya katakan YouTuber salah langkah. Karena kita menjadi seorang YouTuber yang perlu kita ketahui dulu apa aturan dari YouTube. Seperti itu. Apa itu YouTube? Jadi pas sambil ngopi-ngopi, jadi saya tanya channelnya mana. Oke, jadi saya lihat channelnya. Channelnya ini jadi dia datang sebenarnya ingin bertanya masalah pengajuan monetisasi karena dia sudah memenuhi syarat, channelnya sudah memenuhi syarat 1000 subscriber 4000 jam tayang. Jadi seperti itu. Dimana setelah dia memberikan handphonenya dan saya mencoba cek videonya, channelnya, dan saya menemukan beberapa kesalahan di channelnya dia. Jadi kesalahan apa yang saya temui di situ, yang mana kesalahan itu saya sudah pernah alami teman-teman. Jadi di channelnya dia, di videonya dia itu banyak kesalahan di mana dia mereupload video dari konten kreator lain meskipun dia sudah mengeditnya. Jadi dia membuat video kompilasi seperti itu. Jadi dia comot di TikTok, di Instagram, digabung-gabungkan dan dibuat menjadi satu video. Setelah itu diupload di channelnya. Dan ada beberapa memang video yang real, namun videonya yang real itu banyak menggunakan efek-efek backsound juga. Backsoundnya ini dia mengambil dari YouTube yang katanya dia mengambilnya karena ada keterangan bahwa no copyright, tapi menurut pengalaman saya itu belum tentu. Belum tentu karena di mana bukan musik yang direkomendasikan oleh YouTube. Sedangkan musik yang direkomendasikan oleh YouTube itu ada di YouTube Studio dan kita bisa download dan memanfaatkan di video kita. Jadi seperti itu. Saya jelaskan seperti itu ke dia. Namun memang awalnya dia tidak, maksudnya dia masih merasa bahwa videonya itu aman seperti itu. Jadi saya jelaskan, saya ambil beberapa channel saya yang ada di lemari yang kena konten berulang teman-teman. Jadi saya ini kan banyak channel pembelajaran juga. Jadi di mana saya kasih lihatlah dia contohnya. Jadi saya memberikan contoh ke dia bahwa inilah video saya, channel YouTube saya yang terkena konten yang digunakan ulang. Jadi saya ceritakan masalah kenapa dianggap konten berulang. Jadi sama halnya dengan apa yang membuat videonya itu. Jadi sama halnya dengan video yang dibuat itu seperti itu. Saya ceritakan, saya pernah membuat video seperti itu, barulah dia mengerti. Dan saya ambil lagi channel saya yang satu yang terkena konten berulang. Jadi ada dua, konten yang digunakan ulang dan konten yang berulang. Jadi memang ada teman-teman channel saya yang terkena itu. Barulah dia paham di situ. Setelah saya periksa semua dari videonya, hanya 3 yang menurut saya yang bisa dimonetisasi. Jadi dia kaget. Aduh, jadi harus dihapus semua video saya. Saya bilang iya kalau memang abang nggak mau ditolak pengajuan monetisasinya. Jadi abang harus menghapus semua video-video yang saya sudah tandai ini untuk dihapus seperti itu. Oke, dan akhirnya dia bertanya apakah
berdampak pada subscriber dan jam tayangnya. Saya bilang nanti kerugian abang itu selama ini kan dia sudah 2 tahun membuat channel YouTube. Jadi kerugiannya itu selama 2 tahun membuat video, abang hanya rugi di jam tayang. Jadi ruginya di mana teman-teman? Ruginya di jam tayang apabila abang menghapus, maksudnya apabila dia menghapus videonya. Dan akhirnya kita hapus dari, kalau tidak salah kemarin itu hampir 5.000 jam tayang. Yang tersisa hanya sekitar 700 teman-teman. Dari 3 video. Dari 3 video yang kita sisa itu, yang tidak dihapus. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya saya jelaskan ke depannya apabila ingin membuat video, buatlah video real. Jadi jangan ada dua teman-teman. Meskipun kita membuat video real juga, itu teman-teman harus perhatikan apakah videonya kita melanggar pedoman komunitas. Jadi banyak hal yang melanggar pedoman komunitas. Jadi contohnya video-video yang tidak wajar, yang tidak bisa sebenarnya kita tampilkan di YouTube, pelanggaran kekerasan seperti itu. Jadi tidak bisa. Jadi banyak hal, meskipun video real, kita tidak boleh melanggar pedoman komunitas YouTube. Nanti kita kena teguran. Jadi buatlah video yang bermanfaat. Saya bilang ke dia, buatlah video yang bermanfaat dan bernilai seperti itu. Meskipun video itu biasa-biasa saja seperti saya. Jadi saya berikan contoh video saya yang ini. Contohnya ini, saya lagi di depan rumah, di teras buat video. Jadi biasa-biasa saja videonya. Yang penting kita membuat video yang bermanfaat dan real videonya kita. Apabila saya sarankan ke dia, apabila ingin memberi backsound pada videonya, pilihlah backsound yang ada di YouTube Studio. Jangan mengambil di luar daripada YouTube Studio. Jadi hati-hati teman-teman. Banyak di luar sana musik yang beredar atau backsound yang beredar katanya no copyright, tapi katanya bukan, itu tidak menjadi jaminan. Ya, jadi teman-teman mungkin ada di antara teman-teman semua yang mengambil musik di luar YouTube Studio. Namun itu seumpama teman-teman sudah dimonetize, teman-teman upload. Iya, untuk sementara itu mungkin dolar hijau, tapi kedepannya saya jamin apabila teman-teman mencomot musik itu dari YouTube, maksudnya dari video orang lain dan bukan dari YouTube Studio, itu akan terkena nanti yang namanya konten klaim hak cipta atau mungkin copyright seperti itu. Jadi ya saya rasa hanya ini yang saya bisa berikan pemahaman sedikit kepada teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman menjadi YouTuber yang salah langkah, di mana teman-teman hanya menyumbang video ke YouTube seperti itu. Dan akhirnya juga pada saat pengajuan monetisasi ditolak, atau teman-teman mungkin sudah dimonetize dan akhirnya terkena konten berulang dan dan channel teman-teman terkena dismonetisasi gara-gara konten berulang atau konten yang digunakan ulang seperti itu. Apa dampaknya apabila kita terkena konten berulang atau konten yang digunakan ulang? Teman-teman akan dicabut di dismon atau dismonetisasi, dan teman-teman harus menunggu selama sebulan untuk pengajuan. Teman-teman harus di situ harus mengedit atau menghapus semua video yang sudah diupload, karena terkadang kita tidak tahu yang mana video kita yang terkena seperti itu. Oke, jadi saya akhirilah video ini. Oke, intinya tetap semangat dan selalu sportif dalam mengupload video. Buatlah video yang real. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.